Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani dengan NIM 2410802008 dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menceritakan terkait dengan peradaban Islam di Andalusia. Jadi, di ujung barat dunia Islam, di tanah yang zaman sekarang disebut dengan Spanyol, pernah berdiri sebuah peradaban yang menjadi pelita bagi kegelapan di benua Eropa. Sebuah negeri di mana masjid berdiri megah di samping istana, di mana ilmu pengetahuan mekar bersama keimanan, dan di mana cahaya Islam menerangi dunia barat selama berabad-abad. Inilah kisah Andalusia, mutiara dari barat, tempat Islam dan yang menakjubkan. Kisah ini dimulai pada tahun 711 Masehi ketika seorang jenderal muda bernama Tariq bin Ziyad memimpin pasukan muslim menyeberangi laut di Afrika, dari Afrika Utara menuju semenanjung. Dengan pasukan kecil, ia menaklukkan kekaisaran Visigoth dalam pertempuran Guadalete. Legenda mengatakan setelah menjejakkan kaki di pantai yang kini disebut dengan Gibraltar, dari kata Jabal Tariq atau Gunung Tariq, sang jenderal membakar kapal-kapal dan berkata kepada pasukannya, "Di belakang kalian ada lautan, di depan kalian musuh. Demi Allah, tiada jalan kembali kecuali kemenangan." Sejak saat itu, Islam mulai bermekar di tanah Spanyol. Wilayah ini disebut dengan Al-Andalus, dan dalam beberapa dekade, seluruh semenanjung Iberia jatuh di bawah pemerintahan Islam. Setelah kekhalifahan Umayyah di Damaskus tumbang, seorang pangeran muda bernama Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil melarikan diri ke Andalusia. Ia mendirikan kekhalifahan Umayyah di Cordoba pada tahun 756 Masehi, menjadikan kota itu sebagai pusat pemerintahan, ilmu, dan kebudayaan. Di bawah kepemimpinannya, kota Cordoba berubah menjadi kota kecil menjadi metropolis dunia Islam. Lampu-lampu minyak menerangi jalan-jalan kota, sementara perpustakaan, sekolah, dan rumah sakit berdiri di setiap sudut kota. Ketika Eropa masih gelap oleh perang dan kebodohan, Andalusia bersinar terang dengan ilmu dan peradabannya. Bayangkanlah pada abad ke-10, kota Cordoba memiliki lebih dari 500 masjid, 70 perpustakaan, dan 30 pemandian umum. Sementara di seluruh Eropa, hanya sedikit yang mengenal sabun. Andalusia telah mengenal kebersihan, taman, dan sistem air yang canggih. Masjid Agung Cordoba dengan lengkungan ganda dan tiang-tiang batu marmernya menjadi simbol kejayaan arsitektur Islam. Kubus mihrabnya dihiasi dengan kaligrafi emas yang berkilauan di bawah cahaya lampu minyak. Suara azan bergema di antara taman-taman bunga jeruk, simbol keindahan dan spiritualitas yang menyatu. Namun, keagungan Andalusia tidak hanya pada bangunannya, lebih dari itu, pusat ilmu pengetahuan terbesar di dunia pada saat itu. Para ilmuwan Muslim menulis, menerjemahkan, mengembangkan karya-karya Yunani, Eropa, serta Timur Tengah. Dari sinilah lahir tokoh-tokoh besar seperti Ibn Rushd atau Averroes, sang filsuf dari Cordoba yang pemikirannya menginspirasi Eropa, Ibn Sina, Avicenna, dan Al-Zahrawi dengan karya-karya kedokterannya yang menjadi dasar pengobatan modern pada saat sekarang ini. Al-Khawarizmi, ahli matematika yang perkenalkan konsep aljabar, cikal bakal dari algebra, dan Al-Idrisi, geografer ulung yang membuat peta dunia paling akurat pada zamannya.
Universitas Andalusia seperti Universitas Cordoba, Seville, dan Granada menjadi tempat belajar bagi pelajar dari berbagai negeri dari timur hingga Eropa Barat. Para biarawan Kristen datang ke sana untuk belajar sains, filsafat, kedokteran, dan kemudian membawa pengetahuan itu kembali ke tanah Eropa menjadi benih dari Renaissance. Kebudayaan Andalusia adalah perpaduan keindahan Islam, kebijaksanaan Arab, dan kelembutan budaya Iberia. Musik berkembang pesat dengan alat seperti oud, cikal bakal gitar modern. Sastra Arab Mekah melahirkan puisi-puisi cinta dan sufistik yang halus dan mendalam. Seni arsitektur mencapai puncaknya pada masa dinasti Nasrid di Granada. Dari tangan mereka lahirlah Istana Alhambra, mahal karya keindahan yang berdiri di atas bukit Sabika. Dinding-dindingnya penuh dengan kaligrafi yang berbunyi La gharib illa Allah, tiada kemenangan selain dari Allah. Air mengalir lembut di kolam-kolam dari taman-taman, menciptakan suasana surgawi yang menggambarkan keindahan iman dan juga peradaban Islam. Salah satu keistimewaan terbesar Andalusia pada saat itu adalah toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan dalam kedamaian. Ketiganya berkontribusi dalam ilmu, seni, dan pemerintahan. Mereka hidup di bawah sistem zimmah yang memberi kebebasan beribadah dan perlindungan hukum bagi non-muslim. Karena itu, masa ini sering disebut dengan The Golden Age of Tolerance atau zaman keemasan dari toleransi. Cordoba, Seville, dan Toledo menjadi contoh bagaimana Islam mengajarkan kedamaian dan kemajuan melalui ilmu, akhlak, dan juga seni, dan tidak hanya berfokus pada pedang saja. Namun sejarah selalu berputar. Kejayaan yang tinggi akhirnya runtuh diikuti dengan masa-masa yang kelam. Setelah kekhalifahan Cordoba terpecah pada abad ke-11, Andalusia terbagi menjadi banyak kerajaan kecil yang disebut dengan taifa. Sementara itu, di utara kerajaan Kristen seperti Castile dan Aragon mulai bangkit dan melancarkan gerakan Reconquista, penaklukan kembali Spanyol dari tangan Muslim. Satu demi satu kota jatuh. Toledo ditaklukkan pada tahun 1085, Sevilla pada tahun 1248, hingga akhirnya tinggal Granada, benteng terakhir Islam di Spanyol. Pada tahun 1492, Sultan Abu Abdullah Boabdi menyerahkan kunci Granada kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Dengan jatuhnya Granada, berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol setelah hampir 800 tahun. Meski bendera Islam diturunkan, cahaya peradaban Andalusia tak pernah padam. Pengetahuan yang lahir di negeri itu menjadi fondasi bagi Renaissance Eropa. Dari buku-buku Arab, dunia mengenal matematika, kedokteran, astronomi, hingga filsafat. Bahkan, bahasa Spanyol modern masih menyimpan lebih dari 4.000 kata serapan Arab, seperti ambohada, bantal, azukar, gula, aceit, minyak, dan ojala insyaallah. Dan hingga kini, Masjid Cordoba dan Istana Alhambra berdiri megah menjadi saksi bisu bahwa tanah Eropa Islam pernah menorehkan peradaban yang gemilang, penuh dengan ilmu dan juga keindahan. Jadi inilah kisah Andalusia, kisah tentang ilmu yang mengalahkan kebodohan, tentang cinta dan toleransi, tentang cahaya Islam yang menyinari barat. Dari menara Masjid Cordoba hingga taman-taman Alhambra,
Gema sejarah itu masih terdengar suara berbisik, selama ilmu dan iman bersatu, maka cahaya Islam akan selalu menyinari dunia. Dari sanalah barat dunia Islam, Andalusia tetap hidup, bukan di peta tetapi di hati sejarah manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.